Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya wa rasulahu ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segala puji hanya milik Allah. Kita memujinya, meminta pertolongannya dan meminta ampunannya. Dia telah menyempurnakan agamanya, dan dengan itu dia menyempurnakan nikmatnya kepada kita dan meridhoi Islam sebagai agama yang hakiki. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'un tabi'in, dan kita selaku umatnya yang insyaallah istiqomah hingga hari kiamat kelak. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan sedikit kultum yang berjudul penyesalan saat dikala sakratul maut. Apa yang telah disebutkan dalam Al-Quran, yaitu tentang kematian yang juga terkandung dalam hadis. Ada sebuah penggambaran yang tepat untuk tentang orang-orang yang lalai atas kenikmatan Allah yang diberikan kepada mereka. Mereka telah mendapatkan kenikmatan yang berlimpah, namun enggan untuk menetapi hak-hak Allah. Mereka tidak mengeluarkan zakat, enggan bersedekah atas rezeki yang diberikan kepada mereka. Hidupnya bergelimang dengan kenikmatan dari Allah, namun dia menutup mata terhadap orang-orang yang ada sekitarnya. Dia lupa terhadap orang-orang miskin, anak-anak yatim, dan orang yang lemah. Ketika dia berada dalam sakratul maut, tak lama lagi nyawanya akan hengkang dari jiwanya. Maka dia menjerit seraya berkata, berilah aku waktu, tundalah kematian dariku beberapa hari lagi. Sungguh aku akan menyedekahkan hartaku. Berilah aku waktu untuk menyantuni anak yatim dan menyayangi mereka. Dan dia terus menerus mengucapkan kata penyesalan itu. Sungguh teriakan itu tidak ada gunanya. Walaupun dia berteriak meminta permohonan dan belas kasihan, teriakan itu hanya memecahkan keheningan saja. Tidak didengar dan tidak dikabulkan. Bagaimanakah dia menghabiskan umurnya? Di manakah dia melewati hari-harinya semasa hidupnya? Lalu bagaimana dengan Anda? Apakah Anda telah menyanyikannya dan menyesalinya saat kematian merenggut nyawa Anda? Yang bergelimang kemaksiatan, apakah Anda tahu bahwa apabila kematian telah datang, maka tidak bisa ditunda walau sedetik? Allah menegaskan, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak bisa mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak bisa pula mendahulukannya. Quran surat An-Nahl ayat 61. Di manakah Anda wahai orang-orang yang lalai, dikala tetangga Anda sakit dan membutuhkan uluran tangan Anda? Dikala orang-orang miskin melontar-lontar kelaparan dan membutuhkan bantuan Anda? Pada saat itu juga Anda menghabiskan uang Anda untuk berfoya-foya dan berpesta. Di mana belas kasih Anda terhadap anak-anak yatim yang menjerit kelaparan? Sementara anak-anak Anda
bergelimang kenikmatan dan berhamburan makanan dan minuman. Mereka tidak mampu membeli sebungkus nasi untuk menegakkan tulang punggungnya dan meredakan api kelaparan yang berkobar di dalam perutnya. Pada saat itu juga di hadapan Anda berbagai menu makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Makanan yang tersisa akan diberikan kepada anjing. Jika anjing itu tidak mau, maka akan dibuang ke tong sampah. Sekarang, pada saat Anda sakaratul maut, Anda baru mengingat kemaksiatan dan dosa-dosa yang telah dia lakukan di masa lalu. Di manakah Anda ketika para janda membutuhkan, ketika para janda tidak bisa memikul beban hidupnya dan tidak bisa menyekolahkan anaknya dan menikahkan anak perempuannya. Pada saat itu juga Anda berdisko dan berpesta-pesta. Hingga ketika nyawa Anda hendak keluar dari raga, Anda berkata, "Berilah aku waktu." Anda tidak ingat untuk mewasiatkan sebagai hartanya kepada orang yang ada di sekelilingnya. Yang Anda ingat adalah diizinkan untuk hidup kembali dan ditunda dari kematiannya. Hal itu dikarenakan hatinya terlalu cinta kepada dunia dan hiasannya. Bacalah Al-Quran dan pahamilah sebelum malaikat maut mengetuk pintu rumah Anda. Terhadap orang-orang, bacalah ayat-ayat Al-Quran tentang penjelasan terhadap orang-orang yang durhaka kepada Tuhannya. Wahai orang Islam, bacalah ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang orang-orang yang berdosa, yang menyanyiakan waktu dan hidupnya untuk bermaksiat dan menebarkan virus-virus kemungkaran, dan hingga mereka lupa terhadap perintah Allah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk kultum selanjutnya akan dibawakan oleh Ananda Afif. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وجاءنا رمضان باليمن والإيمان تسمو بنفحته ملائك الرحمن تسمو بنفحته ملائك الرحمن